dia tampilin istrinya, nggak akan ada yang tersinggung. Iya. Tapi kalau dia muncul bahagia bersama PSI, kan akan ada yang menimbulkan gempa katanya. Lebih menguntung, lebih baik gitu ya, lebih strategis kalau Kaisang bukan hanya menjadi anggota, tapi lebih dari itu, tapi memimpin PSI agar PSI bisa lolos ke parlemen. Beberapa konverda di beberapa provinsi memang hasilnya mendorong Gibran jadi wapres. Oh, tidak ada cekikan dan tamparan. Nah, saya cuma wilayah itu aja saya. Tidak ada Clear cekikan ya? dan tamparan, clear. Ini. Erick Thohir udah keliling-keliling. Iya. Kita memang cawapresnya dari awal tuh kan Erick Thohir. Nah, mungkin Projo ini belum ada cawapres yang lain, baru Gibran yang muncul, ya wajar ya dorong Gibran. Selamat malam. Ari lagi proses klarifikasi karena Klarifikasi apa? Rambut baru atau apa ya? rambut baru versi pertama ya, karena dia merasa bahwa sekarang semua makanan tuh pakai truffle. Iya. Jadi gua harus ada ke truffle-trufflean dalam. Kalau kata Hubungan travel dengan ini? Karena kalau partai kan semua harus ada Jokowi-Jokowiannya. Iya. Nah, Kalau kalau ini? Ari harus truffle-trufflean. Nah, karena makanan enak kalau pakai truffle kata Emang Ari. sebuah partai harus Jokowi-Jokowi ya? Sekarang semua kan mendekat. gitu ya? Bahkan di koalisi perubahan aja kan kami masih kabinetnya Jokowi kok. Wah, masih ada gitu-gitunya ya Bang Ade. Ini travel tapi ya? Travel. Maksudnya, saya pikir sawah berjenjang itu bukan. Enggak. Hah? Enggak, ini gara-gara Bukan yang berjenjang itu loh. gara-gara sengkedan ini ya, sengkedan. gara-gara Apa anak namanya? saya, Bro. Kenapa? Anak saya bilang, rambut ayah kayak jamur. Wah, dia aja punya visual kan. Iya, benar. Berarti ini bagus juga buat key visual kita nih. Nah, kebetulan- Kalau dibikin siluet kan orang tahu nih hari ini. Kebetulan pemangkas rambutnya satu hari sebelum motong Ari, dia nonton defile peringatan hari ulang tahun Korea Utara. Nah, dia ngeliat. Gimana kalau tentara lewat, Kim Jong Un lewat gimana? Ada Kim apa? Jong Un lewat. Coba. Iya. Kita sampai perhatian tuh. Iya, Jadi, kalau- dan acaranya malam. Telat dikit panjang. Iya, acaranya malam. Acara jadi defile peringatannya itu malam. Malam ya. Sama seperti deklarasinya Mas Kaisang di PSI. Kok tunjuk? Kan PSI gimana? iya, Lu, Anda nggak mau mengakui Kaisang bagian dari keluarga? Bangga. Ayo. Tapi apakah Mas Kaisang bangga dengan PSI? Oh bangga Oh, bangga. sekali. Bangga ya. Coba gini Bang Ade, daripada untuk menghindari fitnah, kampanyein PSI dulu lah. Apalah yang mau Bang Ade omongin, coba pilih PSI coba. Gimana dia mau fitnah Ya, lu? menghindari fitnah ke gua. Lu diam dulu. Ya, Bang. Oh, sorot Bang Ade. Gue diundang ke sini Iya. untuk Coba. menjawab pertanyaan. Ya. Jadi ajukan pertanyaan, saya jawab dengan Pertanyaannya seperti kenapa Mas Kaisang nggak memposting PSI sedikit pun di Instagramnya? Ah, udah. kamu. Itu karena dia mencintai PSI. Ya. Ah, udah. Coba Udah, kita- udah kita terima jawaban itu udah. Coba kita lihat Instagramnya Mas Iya. Kaisang. Gue udah punya tuh. Oh ya, main. Pak Idam, coba naikin dulu kita lihat Instagram. Kita Prof Egi waktu itu apa siapa ya kita ya? Ah ini kita lihat di Papua postingan terakhir. Papua. September 17 September lah. Ini kan 3,4 juta ini kalau kita tambah sejuta lagi udah masuk parlemen Iya. nih. Oh, 6 juta butuhnya ya. Iya kita Kan udah punya 1,8 Oh, kemarin. 1,8. Iya. kita pernah Kayaknya lebih. Iya. Kita 1,89 kan? Iya, Enggak, bukan. Kalau mau sekarang 4% harus 6 juta. 6 juta, 1,8 tambah 4,5 juta ya pas lah Dapat kan. lah udah. Dapat. kita pernah analisa beberapa tokoh di sini ya. Misalnya kemarin Mas Ganjar di acara PD Perjuangan Jawa Tengah yang semegah dan semeriah Tapi itu. pertanyaan gua sebelum kita mulai ini Dit ya. Ya. Ini acara kita kenapa ada hitung mundur sekarang? Waktunya nih. Pak Idam. supaya tahu diri. Supaya tahu diri. Betul. Ini langkah Pak Idam menyetop kita ya. Nggak perlu ke sana. Iya, benar. Udah maksimal banget nih. Udah dipatok durasi. Tapi kayaknya wajah kru kalian putus asa ya wajahnya. Iya. Mau di 2 jamin, mau diapain juga. Iya, udahlah terserah kalian Coba lah. Bang, jelasin dulu ini Bang. Ya karena nggak ada, biasanya nih ada 3 kategori Instagram. Kalau kita happy banget nih Torik ya, Ya. Prof EG, pasti kita posting di feed. Ya. Kalau happy banget. Betul. Kalau happy-nya setengah ya minimal story lah. Kalau nggak happy nggak usah kita posting. Ya, Ini logika kalau yang normalnya. Di Gen Z sekarang Bang, ya kan. Kalau udah go publik posting.
Oh iya. Kalau Backstreet enggak. Masih dalam negosiasi, story aja. Ini maksudnya apa itu maksudnya? Ya nggak tahu. Iya itu. Ya karena beberapa Jelasin Bang Ade nggak paham loh. Soalnya di zaman saya nggak ada Backstreet. Kita semua jelas. Gimana Bang Ade ATS, ya? Apa itu? Hubungan tanpa status. TTM zaman dia, teman tapi mesra. Iya. Gimana Bang Ade melihatnya nih? Enggak, saya sih ngerasa dia cuma Kaisang ini dia kan tidak ingin menyakiti hati siapapun. Kayak tadi kan, lo punya pacar baru, lo nggak usah terlalu jualan deh. Nanti ada yang sakit hati, marah. Jadi mendingan nggak dimunculin. Ini kisah sejati loh ini. Kisah sejati. Ini kisah sejati loh. Iya. Maksudnya bukan cuma ulasan teori, pernah terjadi juga sama pacar kan? Pernah terjadi. Sama pacarnya Kaisang Kan tadi. sebelumnya. Oh gitu. Oh iya. Ini mulai personal kayaknya. Ini kisah sejati, betul kan? Tapi yang baru diposting terus. Apa ya? Ya, Iya. dulu. Istri, maksudnya Iya, istrinya. istri, iya. Iyalah. Tapi kan kalau dia tampilin istrinya, nggak akan ada yang tersinggung. Iya. Tapi kalau dia muncul bahagia bersama PSI, kan akan ada yang Siapa, menimbulkan gempa katanya. Siapa, Bang? Siapa yang Nggak tahu. Kenapa? Ya janganlah terlalu terbuka. Kan independen. Maksudnya udah kalau kata Pak Jokowi udah punya keluarga sendiri. Kakak ya. sendiri. Kakak Nggak, sendiri. Setiap langkahnya tanggung jawab sendiri. Kami itu Iya. udah dapat sekarang masukan dari Kaisang. Dia sebagai ketua umum kita yang baru kan. Jangan konfrontatif. Oh, jadi memposting ini bagian dari konfrontasi berarti ya? Bukan, analisis saya. Kan ada nanya nih, siapa tuh gitu kan? Betul. Kan itu provokatif kan pertanyaannya. Kalau saya jawab, kan rame. Iya kan? Nah, dia nggak kepengen. Udahlah jangan pada berantem-berantem. Oh, ini karena perintah Mas Kaisang, Ketua umum tapi udah jangan ada arahan. jangan terlalu eksplisit. Jangan terlalu eksplisit. Iya, tapi kita Wah, udah tahu ini- maksudnya kan. Ini Bang Ade berubah juga dong. Berubah. Iya. Kayak capres mana gitu berubah juga. Kan tergantung leader kan. Ya udah kenalin dulu lah. Ya kenal ya. Tarik. Ya. Malam ini kita bahas apa tema kita? Wah, lupa gue udah nggak usah tema itu lupa itu. Nasib hubungan Jokowi Mega pasca kejutan Kaisang. Ah, iya, Tapi betul. nggak ada PDIP-nya. Jadi kita potong pasca kejutan Kaisang aja temanya. Ya karena PDI Perjuangannya kita hubungi semua nggak Nah, lagi sibuk lah, lagi Lagi sibuk. sibuk. Bukan, Oh, kalian nggak tahu. Oh, ada kegiatan. Kalian nggak tahu Relawan Mas kalimat Gan- tadi disampaikan oleh Kaisang pada PSI. Tapi semua partai lain juga mendengar. Akhirnya semua partai lain juga begitu sikapnya sekarang. Yang tidak konfrontatif itu. Ya artinya tidak konfrontatif, tidak datang ke acara gitu. Iya. Karena relawan Kalau saya datang, Ganjar loh. Oh iya, juga- datang, Kalau saya makanya. datang, Iya. tapi Tapi enggak. tidak konfrontatif. Tapi tidak konfrontatif. berubah. beberapa simpul relawannya Mas Ganjar juga kita undang belum bisa hadir. Ah, tadi ente salah ngundang sebenarnya. Harusnya Projo Jadi Ganjar. pas kita ngundang, oh salah satu yang ngundang Projo. Oh udah katanya udah ada Bang Panel Barus. Sekarang ada Projo Ganjar soalnya. Coba Projonya ada dua. benar. Itu Oh, ya, kenalin, iya. Coba terus. Iya. Kita kenalkan dulu. Lu kayak TV lu. Ini hitung mundur. Lu udah mulai kayak Rifana. Udah kenalin ditaker orang kita, di awal. dia udah ditaker Iya. waktunya. Iya, yang pertama kita Pertama kenalkan. di sebelah kanan saya, selalu di sebelah kanan saya. hampir Selalu. Saya Toriker, Pak. Saya Fendi Ghazali. Dan kalau bisa, begitu saya menyebutkan nama, ini hitungan 2 menit lagi dong. Enggak, tapi pertanyaan saya sebagai tamu. Enggak, mohon pertanyaan dulu ya, supaya agak jelas. Ini hitungan ini kelihatan nggak sama pemirsa enggak kan? Oh iya. Nggak ada masalah kalau gitu. Ini info buat yang membutuhkan aja. Enggak apa-apa kalau Ini gitu. kalau kata Pak Idam ke kita, Prof, for your info. Iya, lumayan. Ya kan? Saya setuju kalau ini ditayangkan. berarti. Harusnya kan dulu juga ada, Prof, tapi nggak diposting. Iya. Yang terakhir saya di sini kalau nggak salah sudah 00000 mulai lagi 2. Enggak, ini buat penonton kan nggak tahu kita Nggak lagi tahu. ngomongin Nggak apa. tahu. Tapi kan udah dikasih tahu tadi ada countdown. Ada countdown. Dan itu gede banget Gede. countdown. Iya, dan nanti kalau udah 000 ada namanya sudden death extra time. Iya, ada tuh. Spot keluar. step. Nggak, ya kasih tahu kepada para pemirsa bahwa ini adalah persiapan kita pada saat menghadapi debat-debat nanti. Itulah. Oh. Kan ada Terbiasa sama timer ya, countdown, Bro, ya ya. terbiasa. Bagi Tapi kan mereka. emang kita peserta debat, Bro. Enggak, bukan. Kita kan menonton debat, mengamati. iya. Ada beberapa sudah pasti jadi tim sukses debat ini. Nanti, ya, betul. Kalau capres ditanya, Anda sih nggak tahu kalau ngomong di timer gimana rasanya. Minimal kita bisa jawab. Sudah pernah, Pak. Kami sudah pernah dilatih oleh Pak Idam, Pak. Iya. Jadi Pak Idam nanti ini kudu untuk dari Pak Idam untuk kita. Oke, Prof. Pakar Sebelahnya- komunikasi politik.
favorit kita, Prof. Ege. Meskipun ada Siap. juga pakar komunikasi politik yang Udah. berpartai. Iya. Tapi saya kan udah masuk partai. Ya, Politisi. tetap favorit walaupun masuk partai. Iya. Bang Ade mungkin bukan politisi terhebat, tapi terfavorit iya. Sur. Ini klaim-klaim di hati ini. Tapi Anda juga bisa switch kok, Prof. Bang Ade untuk jadi pakar komunikasi politik juga bisa. Iya, Karena bisa. ada beberapa narsum kita yang menjadi juru bicara salah satu capres. Kalau dia udah bingung, gue switch ya, gue jadi pengamat lagi ya. Ada pernah. Dia harus mundur dari PSI. Enggak perlu, Bang. Kalau jadi pengamat, Enggak. independen. Kalau masih di PSI kan nggak independen. Nggak, soalnya Waketum Abang juga begitu. Iya, mental pengamat ya. Bang Yandri kan. Iya, Bang Johan sampai gerak. Kok dia ngomentarin partai orang lain? Iya, kemarin Habib Abu kena sama Iya, beliau, kan. juga. Itu Yang disampaikan benar. Gitu. Iya. Kira aja sih. Nanti kita Sekalian ulas kita lagi. kenalkan kalau gitu nih Ketua DPP PAN Saleh Partanon Daulay. Wih. Saleh. Pertama kali ngadu perspektif gak ya? Iya, Enggak sudah yang kedua, Bang. ketiga yang Belum. Sebetulnya udah yang Pertama, Bang. enggak Kalau sudah dia pernah. perspektif baru sekali. Baru sekali. Baru Sekali. kan yang total Safari. Ya kurang lebih Karena pertama ambience kali- sama, Bang. Sama lah, Bang. Karena pertama kali silakan Bang, dapil mana Bang? Ya. Oh ya, Bang Saleh. saya dari Dapil 2 Sumatera Utara. Oh, 19 kabupaten. Nomor urut? Nomor urut insya Allah nomor 1. Wih. 19 kabupaten dapil terluas se-Indonesia. Wih. Sekarang ini. Kalau dulu kan Papua. Iya. Setelah Papua pecah, Pecah kan? jadi 4. Jadi 4, jadi kita 4. 6 sekarang. 6 Bang, udah 6. nyanyiin lagunya dong satu bait. Kasih dulu Baraka, kasih dulu. Yang pannya. Kasih dulu. Nah, itu udah populer, jadi nggak perlu diperpopulerkan lagi. Udah Sampai hafal bermanfaat. semua anak-anak. Iya. Iya. Daripada yang hafal belum masuk DPT kan. Yang ini belum apal kemungkinan belum daftar calon tetap. Masih DCS. Itu Yang anak penting bantu untuk mama, yang hegemoni. penting maknya apa? Apa? Betul, Ya, betul. mama, anak-anak muda apal gitu. Alhamdulillah kan. Iya. Bagus. Katanya ada sukses ya menaikkan. Iya, alhamdulillah. Anak kawan kita nih ya. Lumayan. Sampai hafal dan mengulas itu dengan bahasa Inggris, Bang. Menganalisa bener nanti ada kawan kita. Iya. Kawan kita dari Madura, anaknya. Lu tahu siapa dong ya kan? Anaknya gila, anak gua mengulas TikToknya lagunya PAN. Ini udah pindah dia dari Mars Perindo ke PAN sekarang. Nah, gitu. Ya kalau mau tahu sekarang surveinya PAN udah 4,5. Weh. Dulu kan selalu 1,8%, Bro. Kayaknya karena Masih lagu jauh-jauh nih. hari. Karena lagu ini. Ya, Salah satunya ya. termasuk karena kinerja juga toh. Oh, iya. Ditambah dengan lagu juga gitu. Jadi ini Karena FC itu sebetulnya. Oh, FC Seto apa Eto. FC Eto? Apa? PS Seto apa FC? Itu versi internasionalnya FC Internasional. Eto. Saya pengamat internasional di FC Pak saya. Oke, sebelahnya Sebelah Bang Saleh ada ABK. apa gitu? Anak buah Kaisang. Wih. Bang Ade Armando. Atau PK. Apa Ini ya? harus Petugas gini nih. Kaisang. Gak ada petugas-petugas. Apa itu petugas-petugas? Dia nggak tahu deh atau ini provokatif nih. Iya. Kepada Bang Ade dia ucapkan kata-kata petugas-petugas. Iya. Karena Bang Ade ini sebagian hidupnya itu diarahkan untuk marah-marah soal petugas. Iya. Kalau tiba-tiba kulturnya Mas Kaisang baru, oke kita petugas partai juga gitu gimana, Bang? Gak ada cerita. Nggak mungkin apa? Gak mungkin dan Kaisang pun tidak mengatakan petugas partai. Kita bro. Bro Kaisang. Bro. BK, Bro Sama Kaisang. kayak PAN ya Bang ya, saudaraku. saudaraku. Iya. Enggak, kalau mereka ini kan misalnya kayak istilah petugas partai, cek dulu ADRT partainya di PSI, ada nggak kata petugas? Kalau ada berarti bisa dipakai, tapi kalau nggak ada ya nggak bisa dipaksain. Iya. Beda dengan yang pakai kata petugas, memang di ADRT-nya ada, saya sudah pakai. Dan sejarah itu, Ada. sejarah. Ada partai yang begitu ya? Ada, Itu sejarah. Ada yang menyebut itu, dan Itu resmi. sejarah, ya kan sejarah. Kalau tadi pakai mulut orang. Nah, itu kan sejarah kan? Iya, iya. Artinya mereka mau bilang sejarah dan ADRT kami menyatakan demikian. Iya. Situ mau apa? Ada masalah Iya, apa iya. situ dengan kata-kata? Apakah Anda alergi dengan kata-kata itu? Setiap mendengar kata-kata itu terjadi gangguan prostat misalnya. Misalnya loh, bisa jadi kan begitu ya kan? Prof. Kalau enggak santai aja. Prof, izin waktu menyusut berkenalan. Ini baru perkenalan loh. Iya. Kita kenalkan yang paling sebelah sana samping saudara Ari ini ketua Bapil Pres Projo. Wih. Ini namanya Projo aja Bang ya? Projo aja Bang ya? Bang panel baru. Iya, coba Projo asli ya? coba jelasin dulu tuh ada Projo Ganjar tuh apa Nah, tuh? ini Projo M nih bos. Apa tuh? Munces. Iya. Coba ini sekalian tampilkan tadi. Salah. Projo E. Projo L Munces.
Saya mau nanya, kayak gini-gini penonton ngerti nggak? Ngerti. Kalau penonton Totpol pasti tahu. Ngerti. Orang kita umumkan, capek, kita wakafkan abang-abang tongkrongan kami El Munces kepada Republik. Kita bikin postingannya, Bang. Udah. Itu aja tadi yang waktu aja sudah kita jelaskan. Coba Pak Idam, Projo Ganjar ini coba Ganjar, kasih dulu. Coba. Lebih singkat sedikit Pak Idam. Saingannya. Ya. Pak Idam. Saingan atau mitranya kan beda. Iya. Dulu pernah mitra pasti. Coba Jadi gini. dijelasin. Pak Idam. Nah, sampai Dia bilang nggak usah lah pakai gambar-gambar. Ya udah, Yang jelas. Gini. Kita udah tahu, udah. Yang pasti terkait deklarasi yang mengatasnamakan Projo itu, Lu sudah lihat saya waktu. sampaikan adalah Projo palsu. Projo palsu. Seram juga ya. Tapi yang menarik Bang, ternyata yang palsu-palsu juga laku. Ini yang berbau Projo. Jadi Tapi lambangnya lambang KW-nya bro. Iya. Bang, tapi lambangnya sama Bang ya? Lambangnya Projo-Projo juga kan? Dia beda-bedain dikit. Nah, O-nya 2 itu kali ya. teman-teman Projo. Teman-teman itu saya kenal, ya. Cuman perlu diklarifikasi itu memang dulu 4 tahun yang lalu udah kita pecat beberapa person di situ. Karena ada kasus pidana, ada yang nipu rakyat, tangkap polisi di Si Projo KW ini? Iya. Terus ada yang macam-macam lah, nanti kalau saya sebutkan satu persatu memalukan, kesian. Gitu ya. Iya. Tapi ya hikmahnya ternyata yang KW aja laku gitu loh. Paten juga. KW laku ya. Karena kalau kami sudah menyampaikan kemarin dalam konferensi pers terkait dukungan resmi Projo akan kami sampaikan dalam event Rakernas yang akan dijalankan tanggal 14-15 Oktober di GBK. Dihadiri 20.000 kader dan simpatisan. Karena Projo ini organisasi nasional. Tanggal berapa tadi, Bang? 14-15 Oktober. 14-15 Oktober. Ini kelanjutan musra ini ya. Itu udah final, udah final. Konverda. Musra, Konverda, Rakernas. Itu udah final, Bang ya? Final. Soalnya kan ada pas musra, ada lagi konverda. Enggak, final ini. Udah final pasti. Final. MC kami lagi ya MC? Insya Allah. Ya, ini Rakernasnya asli atau KW? Enggak, karena kita Projo ini ormas nasional, ada di 34 provinsi, 419 kota kabupaten. Jadi kalau bikin acara deklarasi nggak mungkin kelasnya seperti itu. Tapi Kita artinya besok akan tetap deklarasi, kita akan walaupun deklarasi. wakil presidennya belum diketahui nggak apa-apa? Kita besok akan deklarasi, insya Allah di Istora Senayan, di area GBK, Oke. gitu ya, tanggal 14, gitu. Insya Allah dihadiri Ketua Dewan Pembina Pak Jokowi di sana. Kita di akhir lagi nih. Iya udah katanya. Ya udah tadi sudah MC-nya. Kita itu, bos, kita itu cuma kalah sama MC-nya deklarasi PSI. Udah kita nggak pernah dipakai. Iya, nggak berani kita ngelawan. Iya, PAN aja udah kemarin bang kita nggak beres sekali ya. Nggak, tapi menarik loh kalau Pak Jokowi hadir, padahal cawapresnya misalnya belum diumumkan gimana? Yang dideklarasikan misalnya cawapresnya belum pasti. Itu tetap ada deklarasi, Projo dukung siapa? Kemarin kita udah kasih kisi-kisi. Ya, Kisi-kisi. Wih. Capres yang kita dukung, nama depannya inisialnya sama dengan nama saya. Panel P. Itu. Oh, panel Nah, sama dengan masalah nama Projo. wapresnya ya kita bungkus nanti di hari deklarasi, ntar nggak ada kejutan. 15-16 Oktober. Iya dong. Nggak, kalau saya boleh agak tajam, walaupun MK belum memutuskan misalnya. Udah tenang aja bang, tunggu aja. Abang ini nafsu kali. Iya. Tapi ini kan sama dengan inisial Anda kan P ya. P-nya di depan atau di belakang? Aduh, Kan saya semakin bilang nama yakin saya depan. nih. Oh, nama depan. Oh, ya Sebagai udah. toriker sudah semakin yakin Apa saya. ini? Apa? Yakin apa, Lu Bro? bisa Pak Anies ya. Bisa Iya. Pak Ganjar, Pak Prabowo. Iya. Benar-benar Nah, ini Prabowo. Nih coba. Iya, Gue baca ada satu quote-nya nih Nah, Pak ada Tore quote kan. yang menarik nih quote-nya. Iya, bentar, gue baca dulu ya. Siapa? Ini yang KW kata Lu Pak tanya Ganjar. dulu lah sekali Nah, pertanyaan. apa nyalek bang? Kasih info. Ah, coba. Bang Adi belum ngomong tadi ya? Gampang. Abis ini. Gampang, Coba. Bang Ade Nanti pada aja waktu urusan pencalekan. pada waktu puncak. Ya. Puncak ribut baru Bang Iya. Ade. Gua tiap ke kantor lihat mukanya terus bos. Masih ada? Masih. Belum pergi-pergi masih di situ. Nih, gue udah bisa bacain apa lu Ya, mau boleh, kampanye boleh. dulu? Bacain, Kan lu yang suruh. bacain. Udah ya. Nih, Haposan menjelaskan Projo Ganjar beda dengan Projo yang dipimpin Budi Aristiadi.
Dia menyebut Projo Ganjar ini datang dari berbagai daerah. Quote-nya gini, Projo yang dipimpin Budi Ari, kita nggak tahu Projo yang dipimpin Budi Ari apakah masih ada atau tidak. Kita tidak tahu karena apa. Karena ini semuanya khusus daerah di Pulau Jawa ini Projo. Nah, Haposan mengaku tidak tahu kemana arah dukungan Projo yang dipimpin Budi Ari. Dia mengklaim Projo Ganjar adalah Projo yang sesungguhnya. Katanya gini, ya kami nggak tahu Projo Budi Ari mau dibawa kemana, kami nggak tahu. Ini adalah Projo yang sesungguhnya. Ini saya Haposan, Ketua Projo Ganjar, menyatakan bahwa inilah Projo yang sesungguhnya. Ya nggak apa-apa. Setiap warga negara punya hak memberikan dukungannya terhadap capres tertentu. Nggak ada masalah. Saya kenal juga manusia ini. Dulu kerjanya cuma ngopi-ngopi aja di sekretariat ini. Dulu ya. Terus sekarang ngaku-ngaku jadi ketua umum, saya juga bingung. Kapan kongresnya ini barang. Tapi Kalau ente kapan Dia kongres? mukanya Tapi gini. sedih gitu. 2019 dihadiri 35.000 kader dan simpatisan Projo di Kemayoran sebelum Covid. Gitu ya. Yang Budi Ari Dan nih. gua ketua panitianya di situ. Spesialis ketua panitia ya. Mas Pantuk, Bos. Gini, ini sih buat kami ini manuver murahan lah. Upaya untuk split Udah banyak tuh Projo. kata-kata ya. Udah banyak. Ini kekuatan Bentar adu dulu. perspektif itu di sini Bentar loh. dulu. Benar. Ini manuver coba pecah belah Projo. Karena Projo dirasakan teramat penting. Jadi harus diperlakukan kayak gini, tapi ini kampungan. Gitu ya. Murahan Jadi gua udah baca ini Bukan arah-arahnya. kalimatnya loh. Apa? Bacaan lo apa? Bacaan lo apa? Murahan, koma, Operasi. kampungan, Ini- koma. ini Saya opera- bisikin loh ini biar akurat. Tugas saya memastikan bahwa acara ini akurat. Iya, iya. Ini Sorry. hasil operasi apa Jadi memang inisiatif ini? ini kampungan dan ini nggak signifikan. Jadi kita cuekin. Udah berapa kali kita Dua kali fokus kampungannya. aja pada mekanisme yang akan kita jalankan besok Rakernas ya. Kita putuskan di sana, kita deklarasikan. Udah kita fokus di situ. Ini inisiatif apa operasi nih Bang? Ini tadi udah saya bilang, model-model begini nih operasi murahan ini, operasi kampungan ini. Bukan operasi pasar ya, Bang. Enggak, Gitu loh. kampungan 3 kali, murahan 2 kali. Ya, udahlah. Gitu. Beda mau Tapi udah kebaca. Operasi Ini satu, kan- operasi 2 Ini kali. kan projonya katanya tadi palsu, katanya loh. Ah. Ini jadi ngomporin gua semua ya. Nggak, karena topiknya masih Saya nggak sumber nih. Saya nggak. Caranya ini. Bentar, kalau Saya cuma di sini kata Budi emang boleh kalau ini switching. palsu, kalau Ini ini boleh palsu. ganti posisi nih. Nggak gini loh, kalau Ini ini netral palsu, pengamat juga. Nah, kenapa tidak dituntut gitu loh? Yang asli kan ini ngakunya. Iya. Kenapa Ya, yang asli oke. tidak menuntut yang Karena palsu? udah masuk Detikcom Kenapa? dibaca 2.500.000 Iya, orang. banyak. Kenapa nggak dituntut? Nah, Gua itu penting. Nggak penting, ini ngabisin energi. Oh, Buang gitu. fokus kami. Ini membelah fokus kami, makanya kami fokus aja dulu. Tapi ini projonya dibelah Iya. Bang sama mereka. Udah, itu udah kita paham. Tapi katanya tadi laku juga yang KW. Ya kan Nggak kalau apa-apa. laku kan berarti kan jadi Itulah saya bilang jadi tadi. saingan dong. Itulah saya bilang tadi. Ya. Ini sebagian tugas kita udah diambil. Aduh, Bang Saleh. Loh, Bahkan iya kan bener kan? tipe-tipe strikernya PAN ini gitu Loh, Prof, iya. ya kan? Tok, Ya. tok, tok. Ya coba lanjut. Iya itu Itulah saya penting loh, bilang penting tadi, tuh Bang. soal itu. Setuju, Itulah setuju. saya bilang tadi. Projo ini teramat penting. Yang palsu aja laku gitu loh. Iya, iya. Lu terdaftar di Kumham sih nggak Bang? Terdaftar. Ini- Logo juga Ah. terdaftar. Ini terdaftar. Iya. Oh, Yang ini- terdaftar. Ya, pokoknya semua kita Terdaftar katanya di Kemenkumham. Ini Projo Ganjar ini juga? Ketua Dewan Pembina kami aja Ya kan terdaftar. kalau terdaftar kan Enggak serius. Projo Ganjar, Bukan Projo Projo Ganjar ini. Enggak yang kami. Enggak, Yang ini dia nggak tahu. Oh, Ini nggak jadinya tahu. kapan juga kita nggak tahu. Kan gua bilang ini operasi. Iya. Operasi kamu. Operasi mau belah pecah Projo. Operasi murahan. Tapi ini kampungan. Iya. Operasi Ini murahan Haposannya kok masih diundang kamu? nggak sih ke sini? Hah? Haposannya diundang nggak sih ke sini? Enggak lah, itu baru dikirimin Torik tadi. Apa? Kan dia udah nyerang duluan. Iya, Kami iya. mau sesungguhnya. Karena Nah, Bang ini Ana belum klarifikasi. jawab. Oh, iya, Nggak, benar, kabar benar. buat saya Saya Cover setuju, both side. saya setuju Iya. dengan Bang Ade. Minggu depan harus dihadirkan. Ya capek juga orang berkonflik ini gitu. Kalian bikin ring tinju ngadu-ngadu Kalau- orang aja sih kan. Kalau gitu Kan saya adu perspektif. Iya, Adu iya. perspektif. Yang pasti kita nggak mau kehilangan fokus. Iya. Udah, ini waktu pendek buat Jadi, kami menuju tanggal 14-15. 14-15 Yang pendek. terdaftar gitu di loh. Kumham tuh ketua Dewan Pembina siapa? Pak Jokowi, Wakil? Pak Muldoko kalau nggak salah. Iya. Itu katanya Daniel Tagalog. Wah, itu ngaku-ngaku. nah, yang gua harus minta pertanggungjawaban itu juga sebenarnya Prof EG Yaitu karena dia sudah bersama dengan orang, aduh gue lupa lagi, kita di insert harus saya di Iya, Instagramnya Prof EG ya. Iya. Sudah bersama orang yang sedang dicari-cari se-Indonesia. Betul nggak ada peristiwa
pencekekan, Wih. penamparan. Dan hanya Prof. Ege yang bisa berdialog, berdiskusi Dengan orang itu? Dengan orang Iya. itu yang dicari-cari. Penyebar cerita itu. Oh enggak. Orang yang bukan. Orang yang Disebut jadi korban. Jadi korban. Nih, saya abis ini ngadu ke Mas Kaisang saya. Karena katanya harus tidak provokatif. Iya. Ternyata dia provokatif. Saya bertanya loh. Oh bertanya. Tapi bertanya dengan cara provokatif. Tapi abang setelah ngomongin salah satu isu itu kenapa nggak hilang di Twitter 2 hari bang? Ini konteksnya tolong dijelasin dulu dong. Apa tuh yang mana tuh? Gak tau, mendingan ini dulu. Oh saya ketemu dua kali Iya. sama Wakil Menteri Pertanian Arfik Hasnul Kolbi. Ya kan? Kapan itu pertemuannya, Bang? Sambil dicari ya Instagramnya do ya. Satu hari sesudah peristiwa itu sama hari 2 hari lalu. Satu hari setelah isu itu Setelah beredar itu ya? beredar. Ya. Kebetulan ini kebetulan yang benar ya. Artinya betul dan benar atau kebenaran yang betul. Kebetulan yang benar juga pas. Iya, berapa detik? Enggak ada. Saya bikin supaya ini cepat sekali yaitu akan ada Mujadallah Kiai Kampung di Malang. Di mana salah satu pembicaranya Arfik Hasnul Kolbi. Saya diminta akan Si Wamen ya, Wamen ini kan? Dia Wamen. Jadi ketahanan pangan. Ya. Ada Wahyu Muryadi nanti panitianya di sana lah. Yai kampung dikumpulkan. Nah karena itu saya diminta ketemu. Pertanian. Saya pas ketemu kemarinnya ada peristiwa demi adu perspektif. Ya sudah Pak Torik ini ya, saya sebagai Toriker itu kan jalan. Jadi membuka jalan, saya menyatakan bahwa tidak ada cekikan dan tamparan. Nah, saya cuma wilayah itu aja saya. Tidak ada Clear ya, cekikan Clear dan ya? tamparan clear. Ini videonya nih. Oh. Ada, tapi Prof. Ege lebih baik jelasin. Arfik sehat, ketahanan pangan kuat. Itu dibikin seperti pantun. Cakep. Nggak ada ujungnya itu, nggak ada lagi. Tapi Ini kayak judul spanduk lah. Iya betul. Nah intinya nggak ada cekikan dan tamparan. Clear ya? Clear. Tapi di luar itu katanya Bapak Presiden nanti yang akan melakukan Cekikan. klarifikasi atau kok cekik? Iya, habisnya. Nah ini provokasi. Iya. Nggak ketawa Atau cekikikan. akan mengizinkan kepada Wamentan untuk menceritakan apa yang terjadi. Tapi cekikan dan tamparan tidak ada. Jadi Harfiknya diminta menjelaskan. Atau belum tahu ini karena kata Pak Presiden sama Pak Arfik tunggu waktunya yang tepat. Ya. Mungkin sesudah deklarasinya Projo mungkin. atau orang udah lupa. Atau di acara itu bang. Apa? Prof. Pas di akhir Projo, Di acara terus Projo ada tuh orang ada yang satu- mengaku Ada bintang tamu. nggak ada bintang tamu, terus mengaku dengan tangan gini kan jadi bapak. Kan acara deklarasi sekarang ada talk show Iya, talk iya, show. iya, iya, Bang Ade iya. bikin kan. Iya, iya. Jadi Yang bikin lah. PSI. Itu Karena Bang kan PSI. hampir sama dengan nggak serius jangan ketawa-ketawa Pak. Bang Nggak Ade. serius, saya mau bilang bahwa Anda dan saya tuh sama. Iya, Pak. Anda pernah menyatakan di apa TikTok atau apa yang 1,5 juta apa udah 2 juta? Udah 2 juta. Ya, yang dia mengatakan dia memiliki kalimat dari seseorang yang kalau dia tampilkan itu akan membuat bangsa ini terpecah belah, desintegrasi. Karena itu dia simpan kalimat itu, tapi dia buka ke saya. Dia nih. Dia. Jadi saya termasuk orang yang tahu. Ya kan? Dan kalau itu terjadi, bisa nggak maju wakil presiden loh nih. Bisa nggak maju. Yang itu diedit aja. Yang Prof. diedit. Ege, Iya, live. tolong Tapi lah, Prof. dia diedit nggak? Diedit Please. belakang nggak bisa. Ini Please, live. Prof. Ege. Please. Bisa nggak maju lah. Gitu. Iya, enggak ya konteks Prof. Ege. Yang konteks saya Iya, sama. iya. Kalau orang dicerita, Ya kalau bisa masalah. seandainya orang ini maju pilpres kan itu maksudnya. Sebetulnya. Wah, pres tadi. Top. Iya. Pilpres. Pak, itu ya Pak? Iya, seandainya. Sama, Kan kalau ini capres cerita, nanti. bisa masalah juga. Tapi, kalau ditanya, apakah ada cekikan dan tamparan, 2 kali saya ketemu, tidak ada. Udah dicek di sininya. Udah saya cek, benar-benar saya cek. Ini apakah ini ada apa tanda-tanda ditusir dengan apa alat-alat makeup? Visum udah Tapi kan aman ya. dulu 10 hari yang lalu, jadi udah hilang lah tanda-tandanya. Oh iya, ya udah bekas 10 hari kan dia bilang? Anda kok jadi kompor gitu sih? Tapi dia nggak ada peristiwa itu ya. Enggak, peristiwa cekik, hati-hati loh. Saya cuma bertanggung jawab terhadap Iya. kata-kata tidak ada cekikan dan tamparan. Tapi kenapa beliau nggak merespon cepat gitu Oh, itu. ketika lagi rame-ramenya? Istana Prof? menyatakan. Oh, istana. Jangan. Dan akhirnya presiden yang ya nanti. mengklarifikasi Tapi kalau ya? sudah ada lampu hijau dari presiden, dia boleh
menjelaskan barangkali di acara Projo itu 14-15. Nanti ada panggung sendiri tuh. Ya, Bintang tamu biasa. Bintang tamu. Ya, gitu. MC kan. Bebaskan saya kan, udah bebas Oke. kan? Kami tidak akan mengejar Anda Tidak tentang akan. informasi Kalau yang Anda lain. kejar saya kejar Anda. Iya, itu dia. Ya, sudah. Sama-sama loh Sudah, ini. sudah. Satu sama loh. Iya. Sementara sudah 3 iya. Iya, betul. sudah Pas. 30. Ini kita belum beranjak, kita masuk ke Nih, topik. pokoknya tenang aja, Pak Idam durasi nggak gua habisin. Ya. Ini perkenalan aja 30 menit. Tabung buat minggu depan, Bang. Sisa berapa? Ini tolong dicatat ya sisanya. Iya, kita punya kredit ya. Atau defisit juga bisa. Nah, Bang Ade, kita kembali ke Kaisang nih. Ke Kaisang. Ini apa namanya? Pertama tadi udah dijawab lah. Kenapa kok Kaisang kalau dalam perspektifnya kita anak Instagram nih, bahagia tuh harusnya di feed. Backstreet diam-diam. Proses di story. Ini Kalau kok go publik posting. Go public posting, ya gitu. Ini tapi Mas kan sebenarnya yang diharap, bener kata Ari, yang diharapkan PSI dari Mas Kaisang kan Publikasi. publikasi. Exposure, Gerbongnya salah Mas satu, Kaisang yang membawa PSI itu naik. Atau yang lain yang diharapkan kita juga nggak tahu gitu kan. Yang Terus lain diharapkan apa tuh? Iya, nggak Iya. tahu lah. Terus yang kedua, Bang Ade, Makanya saya tanya. ya PDI Perjuangan waktu itu kan agak kesel sama PSI waktu ketika PSI mengumumkan Deklarasi hasil rembuk rakyat. rakyat Ganjar jadi calon presiden. Mbok Iao katanya Opung Panda dan kawan-kawan itu ada Toto Kromo unggah-ungguh. Agak kesel apa kesel? Ya kesel. Ya. Udah langsung aja kalau Bapak. Dalam konteks Kaisang ini, apakah PSI juga udah berkomunikasi dengan satu Presiden Jokowi, bapaknya, takutnya nanti dilangkahi juga. Yang kedua, Ini dalam konteks Presiden Jokowi sebagai kader PDIP ya? sebagai bapaknya Mas Kaisang. Sebagai Bapak Mas Kaisang? Ya, sebagai bapak dulu nih, ada nggak Keren ini. Toto Kromo? Masuk ke wilayah rumah tangga orang lain. Iya. Takutnya nanti tersinggung karena ada presiden, nggak ada Toto Kromo katanya yang dulu kan. Yang kedua, apakah juga ada spill soan ke PD Perjuangan misalnya? 3 level ya, sebagai ayah. Sebagai ayah. Anda. Yang kedua, sebagai kader Ya. terbaik dari PDI Perjuangan, ya kan, yang kebetulan presiden. Sama yang ketiga kepada Ibu Ketua Umum. Ibu Ketua. Nah, saya lebih tuntas. Betul. Enggak, top. Bukan. PSI ada tidak melakukan apa? Komunikasi, komunikasi mengenai apa? Untuk Kaisang mau jadi kader dan ketua umum. Jadi kader dan ketua umum. Dalam Pertanyaan proses saya ini yang adalah, sangat cepat. apa pentingnya? Emang PSI anak perusahaannya PDIP. Persis. Iya Apa kan? pentingnya? Ya ini gue nanya doang kan. Nggak, Ya, gini. Iya. Ini yang menyebabkan ada orang-orang yang bilang saya itu nggak suka relawan-relawan itu terlihat. Kalimat-kalimat ini nih. Apa celentukan kita ya, Bro? Di samping Ya, gitu. begitu. Apa pentingnya, Pak? Dia tungguin men. Tapi dia tungguin men. Ini tuh kalimatnya. Ya kayak gini. Apa pentingnya, Pak? Silakan, Pak. Ya, Betul jadi banget, gini. Gimana cerita prosesnya lah Nggak, intinya gini. kayak gini. Kalau dengan Pak Jokowi, ini kan bukan cuman sowannya aja, bahkan sebetulnya dalam keseluruhan proses Pak Jokowi memang terlibat. Tahu, bukan hanya tahu, tapi bahkan merestui misalnya. Jadi kan gini, orang sering salah mengatakan bahwa kok hanya dalam 2 hari terus jadi ketua kan? Sebetulnya hubungan dengan Kaisang ini sudah berlangsung sejak lama kan. Ini semua bermula dari ketika PSI mengajukan nama Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Yang terjadinya mungkin kalau dicek kali mungkin tahun lalu ya kalau nggak salah kan. Ya. Nah ketika itu kan sebetulnya PSI memang melihat bahwa tokoh seperti Kaisang ini adalah tokoh yang pas sekali untuk memenangkan kursi kewalikotaan dalam rangka menghadapi dominasi PKS di sana. Ya. Jadi waktu itu pun kita bukan memilih Kaisang atau PSI memilih Kaisang dengan alasan dia anak presiden, tapi dia adalah orang yang dilihat dari semua komparatif dan competitive advantage-nya, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitifnya, itu adalah orang yang layak sekali berhadapan dengan penguasa PKS di sana. Yang hegemonik, ya. Dan sudah mungkin 2 dekade kalau nggak salah kan. Nah artinya poinnya adalah gini, jadi memang PSI sudah melihat Kaisang sebagai seorang pemimpin yang layak diperjuangkan. Untuk Depok waktu Untuk itu. Depok, Iya. untuk Depok. Tapi artinya dia Iya. dipandang sebagai orang yang memang punya kapasitas dan kualitas. Oke. Nah kemudian pada awalnya sebetulnya PSI kan
sedang berusaha menarik sebanyak mungkin orang-orang bright di Indonesia ini untuk bergabung dengan PSI untuk memenangkan kursi di parlemen kan? Karena memenangkan kursi di parlemen, taruhlah kita dapat kursi tapi orang-orangnya itu bukan orang-orang yang unggulan gitu ya, kan juga bahaya kan? Karena itulah Anda mungkin dengar ada Helmi Yahya masuk gitu kan? Kalau saya beda ya, kalau saya yang mendaftar ke PSI, minta agar boleh nggak saya masuk? Ya. Kalau itu benar. Iya. Kalau Helmi Yahya? Helmi Yahya diminta. Oh, diminta. Jadi ngobrol-ngobrol, diajak mau nggak gabung? Gitu. Irma Huta Barat, Iya. ya. Irma Huta Barat juga begitu. Diminta. Mau nggak gabung? Ya. Iya. Jadi ketika itu ada banyak orang yang diajak masuk ke PSI. Dalam proses itulah kemudian nama Kaisang kembali muncul. Kenapa Kaisang nggak diminta? Cuman kan dalam perkembangan kita tahu bahwa ya sebetulnya Kaisang itu layak untuk tanda petik ya, hanya menjadi caleg atau bisa lebih dari itu. Oke? Menjadi anggota atau lebih dari itu. Iya. Ketika itulah dilihat dari pertimbangan-pertimbangan strategis, memang lebih lebih baik gitu ya, lebih strategis kalau Kaisang bukan hanya menjadi anggota, tapi lebih dari itu, tapi memimpin PSI agar PSI bisa lolos ke parlemen dengan segala macam pertimbangannya. Jadi, dan itu semua diketahui oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi memang tidak pernah cawe-cawe intervensi dalam arti harus begini harus begitu. Dia betul-betul seperti apa yang Anda dengar di media misalnya ketika dia menyatakan bahwa itu sih terserah Kaisang, dia mandiri, dia sudah cukup dewasa, sudah berkeluarga. Dua pertanyaan Anda sudah terjawab. Udah. Baik dalam posisi ayahanda di dalam rumah maupun sebagai kader terbaik yang jadi presiden. Ya. Kalau yang pertama ini Kaisang mungkin ngomong ya di rumah gitu lah ya. Mungkin. Kan pasti karena Kaisang pernah bilang, saya bisa juga loh spill kelakuan ayah saya di rumah. Iya. Dan itu bahaya kalau saya spill nanti di samping kualat bercanda, tapi artinya diskusi itu terjadi. Kalau yang kedua ini sebetulnya Anda nggak usah tanya. Karena presiden tahu semua isi perut partai. Betul kan? Iya. Benar loh. Pasti dong. Jadi dia udah pasti tahu. Jadi percuma yang kedua ini Anda nggak boleh tanya sebenarnya. Karena buat penonton perlu tahu komunikasi antara PSI dengan Pak Jokowi itu emang intensif. Iya. Intensif dalam artian nggak setiap hari, tapi kita punya hubungan yang sangat baik. Di samping itu dari data intelijen bahwa presiden sudah tahu isi perut partai dan mau kemana partai-partai itu. Mudah-mudahan. Enggak dinyatakan oleh Bapak Oh Presiden. iya. Oh iya. Betul. Tapi sebagai kader terbaik partai, kan sekjen partainya Pak Presiden kan pernah ngomong Nah, kan. kalau itu Anda saya support. Pertanyaan yang ketiga. Apakah PSI itu berbicara dengan Bu Ketum PDI betul. Perjuangan? Dan Pak Jokowi sebagai kader partai, kader utama Menyampaikan tadi, nggak gitu ya? itu pertama. Yang kedua, kan ada aturan di partai katanya Pak Sekjen bahwa kalau satu keluarga Harus sebaiknya harusnya satu partai. Sudah ada contoh yang dipecat karena beda partai. Itu pernah kan dikatakan Pak Sekjen ya? Suami istri tapi itu suami istri. Nah, dalam hal ini kalau pertanyaan tentang apakah Pak Jokowi, Karena Pak Jokowi yang ini terkait Pak Jokowi dan Mas Gibran-nya ya, berarti dan Mas Kaisang. Pak Jokowi, Mas Gibran dan Mas Bobi ya sama-sama satu partai kan, satu keluarga. Oke, apakah Pak Jokowi itu komunikasi dengan Bu Mega? Kita nggak punya, we have no idea. Bagaimana kita tahu kan? Itu kan terjadi di dalam sana. Ya. Tapi kalau PSI tadi yang saya katakan, persis seperti Anda bilang, apa kewajiban PSI untuk menyampaikan mohon izin gitu ya? Karena dalam pandangan kami, ya makin marah. Kaisang ini bukan anggotanya PDIP. Ya, dia dulu Ganjar aja. Pada dasarnya kita menganggap yang mendukung Ganjar sebagai pribadi, dia adalah putra terbaik PDIP. That is true, itu benar, ya. Tapi kenapa kami ditolak hanya gara-gara nggak sowan dulu? Itu buat kami kan bermasalah cara pandang semacam itu. Nah sekarang pun kami tidak merasa bahwa perlu untuk ngomong dulu dengan PDIP tentang akan mengangkat Kaisang sebagai ketua umumnya PSI. Karena itu tugasnya Pak Jokowi sebagai kader ya, untuk berkomunikasi ke dalam. Enggak, belum tahuan dari mana kewajiban itu datang. Itu inti pertanyaannya, pernyataannya Pak. Kenapa wajib? Ya. Ya itu, tapi pertanyaan Anda itu sebetulnya ingin mengatakan apakah ini balasan dari
mengumumkan, itu kan Anda bilang tadi kok Iya. saya tugas saya mengingatkan 5 kali menyatakan kampungan gitu loh. Saya tuh cuma mengingatkan. Nah, Anda tadi menanyakan apakah ini merupakan semacam balasan waktu itu mendeklarasikan capres tapi nggak ngasih tahu kepada ayahanda. Sekarang Ayahanda tuh. iya, waktu itu kan ayahanda yang kebetulan presiden. Oke. Jadi kan kita lagi bicara itu nih. Iya. Nah, Tapi kan Enggak, itu udah Mas Ganjar dulu. Ganjar. Iya, kan waktu mendeklarasikan Mas Ganjar, saya ulang pelan-pelan loh ini. Iya. Seakan-akan tidak memberitahukan Bapak Presiden. Enggak, ke Bukan. partai. PDIP. Ke partai, PDIP. Enggak, PDIP. ini dulu PDIP. Iya. Waktu Deklarasi. ada pertanyaan Anda Oh, gitu iya, loh deklarasi sebenarnya. Ganjar malah ini. ini. Dia pura-pura Iya, lupa loh deklarasi pertanyaannya. Ganjar, Ini waktu mendeklarasikan Ganjar. Oh, iya. Loh, Oh, iya, bisa Anda, dulu. Anda ngomong begitu Enggak, tadi aku kok ngomong sudah yang pura-pura. enggak, Oh. hasil rembuk rakyat Iya, yang rembuk dulu rakyat, beda. betul. Tapi Oh, itu lain juga lagi. masuk lah, itu Beda lagi, juga beda oke lagi. juga. Anda mau mendeklarasikan Ganjar. Ini 21 April maksudnya. Oh iya, Kok nggak bilang-bilang dulu? Nggak bilang-bilang dulu sama presiden. Sekarang sama. Saya mendeklarasikan anak saya. Apa artinya saya membiarkan anak saya Iya, jadi iya. ketum Merestui PSI? gitu Iya, ya. saya juga enggak bilang gitu loh. Betul, Itu maksud betul. Anda bukan ya? Bukan. Ya, itu Ini bukan, ini tambahan. bukan. Ini produk Ya, derivatif ini. Oh, tuh. derivatif. Ini pertanyaannya cari aman. Iya. Dia kan saya- seakan-akan nanya Iya, sana, iya, padahal iya. sebetulnya minta dukungan. Malah Seakan-akan pertanyaan baru, malah pertanyaan baru. Pertanyaan dan esensial pertanyaannya. Dan derivatif ya. produk derivatif. Kalau kata anak Gen Z itu pertanyaan cari validasi. Tapi aman. Tapi aman. Maka deh, tapi mungkin yang jadi pertanyaan juga banyak orang. Kenapa saat Cari validasi. sebelum deklarasi di ketum ya, kenapa penyerahan KTA Kaisang sebagai kader PSI, Di sumber ya. itu tuh di rumah sumber, di rumah Pak Jokowi, Iya. bukan di tempatnya pribadinya Kaisang gitu. Itu kan sebuah indikasi yang sangat kuat bahwa apa yang dilakukan ini adalah memang bagian dari atau atas restu Pak Jokowi. Oh, Ini simbolisasi. Tegas ini. Simbolisasi. Ini tegas. Simbolik interaksionisme terjadi. Itu kan ada orang bertanya, Tegas loh. kenapa nggak di rumah Saya dulu diajar Kaisang oleh aja? beliau. Ya, betul. Kaisang kan punya rumah. Iya, iya. Betul. Ya kalau di rumah Kaisang aja sih menyimbolkan apa? Message-nya apa? Oh, Kaisang punya rumah sendiri kan? Punya kan? Iya, Iya, masih. Kalau nggak salah mereka banyak yang bilang begitu kan? Iya, iya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Apartemen juga ada. Jadi Apartemen. kita bahagia bahwa itu Bahagia. dilakukannya di rumahnya Pak Jokowi. Saya pikir tadi kita bahagia orang punya apartemen, nggak apa-apa. Tapi bahwa kan persoalannya ada dua nih. Yang pertama, simbol interaksionisme. Nggak menurut gua lagi ya, Torik nih sekarang nih. Ini Bang Ade. Oh, Bang Ade, Dia iya. yang ngajarin saya teori. Iya. Bahwa itu dilakukan di rumah Pak Jokowi supaya menunjukkan bahwa Pak Jokowinya tahu dan merestui, gitu ya. Walaupun ketika bicara soal peraturan PDIP, kartu keluarganya udah pisah sebetulnya. Iya. Artinya kartu keluarga itu biasanya mengacu rumah yang berbeda ya. Iya, Iya kan? Berarti Iya, betul. penyerahan Betul. KTA PSI. Jadi di rumah- untuk penggunaan di rumah simbol kader dipakai. PDI di Iya. Iya kan? Iya. Penyerahan KTA PDI Betul. ke PSI di rumah rumahnya kader Jokowi. PDI. Iya. Anda tinggal Ini bertajam ini. tinggal simpul nggak? Bukan hanya kader PDI, kader utama apa tadi kader Kader terbaik. Kader terbaik. Anggaplah sama lah dengan yang lain. Anda salah juga. Ah, itu iya, derivatif dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, Iya, Prof. Anda ini Iya, berbicara tentang peraturan partai. Ya. Peraturan partai itu mengatakan ketika kartu keluarganya sama ada masalah. Ya, ketika Tapi, sudah tidak. Nah, kartu keluarga ternyata sudah pisah. Bisa. Jadi Tapi nggak- kok nggak pengumumannya bisa. di rumah itu? Tapi datangnya ke rumah yang kartu keluarganya seakan-akan masih satu. Itu aja persoalannya. Iya, betul. Dan kesimpulannya kan jelas. Jelas. Pak Jokowi Ya kan? merestui Betul. sepenuhnya. Sebenarnya. Headline, Ya kan headline. sudah itu udah. jelas kan? Udah. Pak Jokowi merestui sepenuhnya. Dia senang, dia bahagia Ya. dengan masuknya Kaisang ke PSI. Oke. Dan tentu saja PSI menjadi sangat bahagia diberi kepercayaan. Kita kan partai kecil. Meskipun- 1, berapa tadi? 89. Ya. Meskipun Kok- belum diposting di Instagram. Ya mungkin karena itu. Iya, iya. Karena 1,89. Iya. Enggak, kalau itu saya agak bela. Orang itu
Kalau terlalu sedih, nggak posting. Iya. Terlalu bahagia juga nggak posting. Mantap ini, Pakar mantap. komunikasi politik. Wartawan sedang berada pada Iya. disonansi. Mantap Ini ini. kebahagiaan Terlalu ya? apa lagi? Iya. Dikutip ini ya. Iya, kebahagiaan apa lagi yang kau Iya, iya. nistakan gitu ya, sedang Dia bahagia. harus karena nampak. postingan tuh biasanya tuh di setting, dikemas, Iya. gitu kan. Kalau ada masalah di rumah Iya. diposting foto mesra. Emang lagi bahagia beneran Enggak. juga. Sama kalau lagi sedih Masuk, beneran. masuk. Juga Iya. enggak. Masuk. Jadi kesimpulannya dia sangat bahagia Betul. dengan masuknya dia ke PSI. Anggap nggak- aja gitu, gitu anggap. ya. Cuman nggak usah lah. Enggak, bukan. Saya coba membayangkan ini loh ya, antara ini Projo dan PSI. Iya, iya. Ini Projo Untuk kenapa? mengganti ketua umum aja, perlu Kongres. ada kongres. Berapa puluh ribu ini Projo? Musyawarah besar. Ya. Berapa ribu? 23.000, 35.000 kata tadi. 35.000 hadir di tempat yang besar. Ketua Dewan Pembina datang. Wakil Udah datang. Ini kok gampang bener ya? Iya. Karena calonnya premium. Oh. Misalnya Projo juga kalau waktu itu ketuanya adalah tiba-tiba datanglah Gibran. Iya. Gibran menyatakan saya bersedia menjadi Ketua umum Projo. Nggak ada. Dan ini masih bisa loh. Kita lagi berdoa Gibran jadi ketua Projo. Tuh, masih. Ada bener nggak saya? Iya, iya, iya. Aku itu masih bisa. Iya, masih bisa. Bisa. Gibran ketua Projo. Tuh. Ini baru pertama kali gue dengar bendara umum organisasi yang terbuka mau kudeta ketua. Ini konflik. Lu kata berdoa tadi. Iya, berdoa kan berharap. Karena itu Setelah berharap tuh bergerak, kan? Berdoa itu bagian dari restu. Iya. Karena Jokowi tadi menyebut kan, dia berdoa kan supaya. Iya, saya restui. Iya, saya Karena sebenar-benarnya doa adalah tindakan kan. Enggak, boleh kayak gini, boleh nih, sekali ini aja. Tapi boleh, penting boleh. dalam bentuk pertanyaan. Boleh. Dalam bentuk pertanyaan. Ya, jawab aja ya atau tidak aja lah. Supaya Semua orang host di pokoknya ini. Para pemirsa izin bertanya. Gara-gara Bang Ade nih. Pertanyaannya gini aja, pertanyaan pelan-pelan betul. Karena saya ini agak mengganggu saya berapa hari ini pertanyaannya. Yaitu, kalau saja Gibran ini bukan Kaisang atau Gibran? Kaisang. Iya. Waduh, bener sekali sebagai ABK sampai ini udah pas salah bener ya. Kalau Gibran ABG. Dia anak buah Gibran. Aduh enak. Yang satunya anak buah kapal karena segera berlayar gitu. Kapal besar. Kapal Soalnya kata besar Kaisang di pidatonya segera kapal berlayar. besar. Iya, kapal besar. Kami ABG Kalau- kami, Projo apa? ABG. Iya, ABG. Anak buah Gibran. Lihat kan? Anda nggak percaya saya sih. Ini udah 14-15 Oktober Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ketua lu Budi Ari, Bang. 14-15 bisa disorot ya nih. 14-15 Oktober nih. Pertanyaannya adalah kalau saja Kaisang bukan anaknya Bapak Joko Widodo, ya, apakah menurut kita cara dan acaranya semudah ini apa enggak? Ya atau tidak aja? Bapak, enggak boleh dari Bapak dulu. Aduh, mati gua. Kenapa? Iya atau tidak? Kalau Strategi ini. Iya, Iya deh, oke. Apa? Apa gimana tadi? kalau Ah. Mas Kaisang itu bukan anaknya Bapak Presiden. Presiden, apakah proses masuknya sebagai ketua umum PSI itu akan semudah ini atau tidak? Ya atau tidak? Iya deh. Hah? Akan semudah itu? Kalau bukan anaknya Pak Jokowi. Iya. Ya kalau anaknya Pak Amin Rais misalnya juga akan Enggak, saya kan ditempatkan tanya gitu. juga kalau bukan anaknya Misalnya Pak. anak Ibu Megawati, Pak Puan misalnya mau jadi ketua PSI? Enggak. Nggak mungkin ya? Oke. Jadi Anda jawabannya? Ya tidak lah. Tidak. Oke. Bapak? Tidak. Bapak? Ya pasti PSI kejar Kaisang lah. Jadi tidak ya? Karena Tidak. penting. Iya. Jadi tidak ya? Ya. Tidak jadinya? Tidak. udah. Kalau bukan anak presiden, tidak akan semudah itu ya? PSI pasti kejar Kaisang. Iya. Atau absen Karena nggak jawab? penting buat Nggak. PSI. Enggak, Iya. kalau diterjemahkan ya atau tidak? Tidak. Tidak. Ini guru Makanya komunikasi. tidak. Kalau saya bisa iya bisa tidak. Ya itu. Saya bisa begini, iya mungkin tadi kalau orangnya biasa-biasa tapi anak presiden. Akan kemudian ya karena anak presiden ada tadi kelebihan-kelebihannya yang bisa diambil, pasti bisa. Tapi bisa juga tanpa ada presiden, orang itu sendiri secara kualitatif dirinya memang bagus. Kan saya bicara kuat. hari ini nih, hari ini. Loh ya hari ini, kalau misalnya hari ini kan hari ini ada juga orang yang tanpa misalnya presiden ayahnya dia bisa tampil sebagai politisi kan banyak juga. Iya. Bisa juga, iya bisa enggak gitu loh. Misalnya Prof. Tergantung- EG mau masuk PSI pasti dirayakan juga. Iya dong, kan? kalau Iya. ini misalnya masuk ke partai orang kan Iya. senang. Pasti Bang Ade bilang tidak. Jadi ketua. Jadi ketua yang enggak lah. Enggak. Tuh enggak, saya tidak. Bapak?
Tidak. Jadi 5 banding 1. Premium udah jelas. Saya bisa tidak bukan berarti enggak. Pemirsa Anda tentukan pilihan Anda sendiri. Ya, di sini. Ya. Kirimlah. Ya. Tapi ada satu nih kan karena perwakilan PD Perjuangan nggak ada yang hadir. Jadi kita izin mengutipkan dari beberapa pertemuan sebelumnya tentang komentarnya soal Kaisang. Salah satunya kami ambil Opung Pandanababan ya. Anda siap menerjemahkan? Menerjemahkan. Ya, di acaranya acara apa yang tidak disumpah. Political show. Ya, dari Rifana Pratiwi yang paling top se-Asia Tenggara. Kita Dunia akhirat. Galaksi Andromeda. Silakan. Nggak muncul. Kalau kemudian MK meloloskan batas usia capres-cawapres di bawah 40 tahun, artinya peluang Gibran itu menjadi terbuka, menjadi cawapres. Sikap PDI Perjuangan nanti bagaimana? Supaya jangan bingung pemirsa dan rakyat Indonesia, konsentrasi PDI Perjuangan sekarang mencari calon wakil presiden. Untuk Mas Ganjar? Untuk Mas Ganjar. Dan pasti dalam pencarian itu tak ada Gibran. Oke. Karena dia kader kami, bukan di porsi itu aja. Yang rame ini kan di luar kami, gitu loh. Ada yang mencalonkan Gibran lah, ada yang mengapakan Gibran, senang-senang juga sih, laku juga nih PDI Perjuangan, gitu loh. Ya jadi kalau nanya ke saya, kami lagi sekarang baik Ibu Mega maupun Jokowi sendiri maupun Ganjar dengan beberapa elit di DPP sedang menyaring siapa yang calon wakil presiden. Dan itu bukan Mas Gibran ya? Ya pasti enggak lah, mana mungkin Ganjar sudah calon presiden kemudian wakilnya ini. Kita kan hormati juga teman koalisi kita. Jadi gitu. Wait and see ya PDI Perjuangan kalau kemudian nanti nggak ada wait and see, nggak ada wait and see. Kalau nanti MK meloloskan Gibran dilirik, dibidik gimana ini? Nggak ada wait and see, ini udah jelas kok. Oke, satu lagi Dok, yang satu lagi. Kalau yang ini Anda tanya pada saya, sulit diterjemahkan. Iya. Yang satu lagi Pak Edo, izin banget Pak Edo, mohon didengarkan kami. Ya. Tapi sambil mengisi waktu, itu menjadi menarik. Karena ingin menyatakan bahwa Gibran itu akan dibicarakan oleh pasangan lain, bukan Ganjar. Nah ini kalau kita bahas-bahas, cocok 14-15 ini loh. ABG. Dan disebutkan tadi bahwa kami ABG. ABG yang main. Ini pemirsa juga bisa tahu nih bahwa fakta-fakta ini bersambung satu dengan lainnya, betul kan? Hah? Iya kan? Ini mozaik Saya udah juga mulai itu, Bro. Karena belum bisa menerjemahkan itu, sambil menunggu Pak Ida menyajikan yang satu lagi, mozaik ini kita temukan dulu. Nah ini kita tanya dulu Bang Saleh nih analisisnya. Kalau skema mensahkan ini sebagai partai tegak lurus Jokowi ini PAN gimana Bang? Maksudnya mensahkan siapa nih? Gibran bisa maju. Oh di MK maksudnya? Iya. Kalau MK memutus? Iya. Nah sekarang begini, saya selalu konsisten menjawab ya di media bahwa PAN itu masih tetap mendorong Erick Thohir sampai hari ini. Anda nggak tahu. Kenapa? Karena aturan main yang sah dan legal yang ada dalam undang-undang kita itu adalah memang ya itu tadi minimal 40 tahun. Iya minimal 40 tahun dan itu persyaratan itu ada pada Erick Thohir dan saya kira kita masih konsisten yang itu. Lalu kan ditanya bagaimana kalau itu kan bagaimana kalau. Nah kalau ini nanti undang lagi bab berikutnya pada saat sudah ada putusan baru kita bicarakan lagi. Diperhalus sedikit pertanyaannya. Jadi Pak saya boleh Pak ini pertanyaan derivatif Pak. Boleh. Menurut Bang Saleh itu MK akan memutus iya apa enggak gitu loh. Jadi begini, gini. Derivatif ya itu ya. Begini, kalau kita lihat dari 14-15 menunggu fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi kita, the guardians of the constitution kan. Jadi itu sebetulnya kan bagaimana semua hak konstitusional warga negara diberikan seluas-luasnya. Tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Nah, termasuk dalam hal ini mungkin usia 35 tahun itu akan diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Derivatifnya dapat. Ya, jadi mungkin itu akan besar kemungkinan akan diloloskan. Mozaiknya. Nah, pertanyaannya apakah itu akan didorong? Misalnya siapa tadi Gibran ya? Iya.
Ya, masuk Pura-pura ke- lupa. Iya, Gibran. Pura-pura lupa. Ya kan ada Kaisang, ada Kaisang sini. Siapa Ya kan? tadi ya? Karena enggak, bukan apa-apa. Ini harus ditahan. Karena belum pasti. Yang Belum pertama pasti. bagaimana kalau, dan yang kedua kan tetap harus mengajukan Erick Thohir. Kalau langsung tiba Gibran itu kan nggak enak. Bagaimana tadi Wah, siapa ini- namanya? Begini, Prof. Kalau misalnya kita tiba-tiba merubah perspektif nih, ya kan adu perspektif. Adu Merubah perspektif, oh kita nanti akan ganti. Ya bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya setuju. Karena kita harus konsisten juga dengan perspektif yang sudah ada. Orang akan ngetawain kita juga. Ini gimana sebagai konsisten. calon ketua umumnya kan Gibran nih Projo nih. Gimana? 14-15 sudah nyambung ini. Kalau kita ngomongnya mekanisme internal aja. Siap. Dari beberapa konverda di beberapa provinsi, memang hasilnya mendorong Gibran jadi wapres. Oh. Sama kita ya. Sama. Ini Torik dan Torikers bunyinya. Ini tahu nggak? Ini Gua ulangin nih. Ya, pelan-pelan. Dari 13, minimal 13 konverda yang sudah terjadi, ya 13. 13. Minimal ada 7 provinsi yang mendorong Gibran menjadi salah satu calon wakil presiden. Ini 6 lagi enggak? 6 lagi enggak? Sebentar, ini 6 lagi kan 13. kan minimal, Pak. 7. Minimal. Dari 13 itu 7 provinsi mendorong. Mendorong. Ya. 6 lagi enggak? 6 lagi warna-warni. Ada yang Mahfud, wakilnya ya. Ya, wakil. gitu. Ada yang Pak Erlangga, ada yang Pak Ganjar Pranowo. Iya benar. Capresnya Tapi siapa? 7 bulat ke Gibran. Anda P awalnya. Oh, P. Yaitu Pak Capresnya Anies, sampai semua Pak 13 Ganjar. ya? Sama. 13 capresnya sama. 13-nya dorong Pak Prabowo. Nah, sebut Jadi P akhirnya. itu maksudnya. Ya emang itu selalu kita Oh, gitu sebut. ya, Nggak, sebut. karena itu usulan, daerah untuk Perda. dimenangkan Bang. dalam rakernas. Pengurus provinsi itu DPW apa DPD di Projo nyebutnya? DPD. Ah, penting buat artikel soalnya. Iya, iya. DPD Kalau Projo kota kabupaten 13 ya. DPD. Ini enggak, saya cuma sedikit aja nih ya. Cuma saya berdua sama dia masih nahan-nahan nama loh. Atau nahan-nahan ujung peristiwa. Dia tadi dia mulai dari P. Di tengah-tengah dia langsung Prabowo. Enggak. Ini hasil konverda. Hasil konverda. Yang Gini, diumumkan gini, di gini. lokasi konverda. Ini Dan ditanya itu kan, nih. itu kan informasi publik. Iya. Prof Ege nanya gini loh. Prof Ege-nya sebetulnya nanya begini, kenapa nggak dari tadi aja nyebut Prabowo? Iya, Kenapa mesti ada awalan P dari awal tadi loh? Kan Iya tadi kan? konteksnya. Bang, gue pertanyaan dulu. Ini ada Bang Saleh nih, Erick Thohir ada nggak Erick Thohir? Erick Thohir Ada. Satu gitu Masa kali ya. nggak ada Pak Erick? Ada. Cuman bedanya kita sama mereka ini, kalau di PAN kan sudah melakukan rakernas, sudah melakukan pertemuan-pertemuan. Dan Erick Thohir udah keliling-keliling. Kita memang cawapresnya dari awal tuh kan Erick Thohir. Nah, mungkin Projo ini belum ada cawapres yang lain, baru Gibran yang muncul. Ya wajar ya dorong Gibran. Sama ketika misalnya partai-partai lain mendukung ketua umumnya, gitu loh. Ini sama. Nah, Nggak, Pak Erlangga juga lumayan Erick banyak. Thohir. Ada 4 ya. 4. Loh, dari 7 udah Dari Gibran. 13 dia 4. 4. Terus Ganjar sama Jadi 11 sama Mahfud. udah 11 ini. Erik satu Tinggal lagi. 2 lagi ya. Erik mana Erik? Belum dong, Erick belum Berarti dong. 3 Pak Erlangga. Mantap ya Projo. Ada yang ketawa-ketawa dong. Orang kan nggak langsung selalu harus hafal. Bang, aja dia ngomong yakin. 7 Gibran udah. Bisa lah ngitungan boleh nih. Saya belain lagi. Lu kepleset dikit aja langsung. Anda suka begitu, orang itu kepleset dikit dieksploitasi. Orang kalau terlalu bahagia suka salah. Iya, itulah Budi. Orang kalau terlalu bahagia juga Menyisipkan. kalau bawa Acara Nggak jadi ngebos semangatnya nunggu orang dan suka salah. salah kalau bahagia. Terlalu sedih atau terlalu bahagia? Terlalu bahagia. Nah, ini lagi nih jadi opung pembawa udah acara siap. di Rakernas. Opung udah siap. Ini nggak boleh kalah, kalau kalah malu. Udah biarin aja biar dia bertarung sendiri. Gitu loh. Akhirnya menang. Yang salah siapa? Padahal karbitan. Dituduhnya karbitan. Kenapa PDIP harus kesal atau khawatir terhadap fenomena masuknya Kaisang ke PSI? ini kan simbol dukungan Jokowi. Abang sendiri yang bilang. Tapi menggunakan pengaruh anak presiden. Dan justru kan dia tadi semua mengatakan dia lebih mudah jadi ketua umum, kenapa? Karena anak presiden. Oke. Kita sih. Pengarbitan Iya. benar katanya. Tapi hasilnya belum tentu karbitan. Karena kan belum tentu proses itu berhasil gitu. Ya. Betul kan? Tapi sekarang pengarbitan. Opung pada benar.